أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. Amin. Sehat semuanya teman-teman. Dalam Islam, Ramadan itu sehat itu rezeki. Ramadan itu juga rezeki. Kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu juga rezeki dari Allah. Dan Allah berikan kesempatan kita untuk kajian, itu juga adalah rezeki. Jadi jangan sampai kita batasi pengertian rezeki hal-hal yang menyangkut materi semata. Justru kita sampai bulan Ramadan menikmati ibadah puasa di bulan suci Ramadan, semuanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dasarnya kalau menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, ketika nanti manusia diberi oleh Allah masing-masing amal catatan, dan ketika kita buka catatan itu, maka kita akan berkata, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Itu dalam surat Al-Kahfi. Buku apa ini? Karena tidak tertinggal baik yang kecil apalagi yang besar. Dari seluruh amal yang kita lakukan, ahsoha tercatat dengan baik. Maka kita sudah sholat subuh, yakinkah bahwa itu tercatat mereka? Yakin apa enggak? Yakin. Nah, itu nanti yang akan kita bawa menghadap Allah. Ya kan? Setelah ini ngaji, yakin enggak tercatat? Yakin. Nah, maka bagi orang beriman, bisa ibadah itu sudah kebahagiaan. Kenapa? Itulah hakikat bekal yang akan kita bawa menghadap Allah. Jadi alhamdulillah saya sudah sholat subuh berjamaah. Nanti kalau ngaji alhamdulillah saya diberi kemudahan membaca Al-Quran. Karena itu semuanya rezeki. Apalagi kalau kita lebih dalam terkait dengan akidah, gak akan pernah nyasar amalan seseorang itu pindah pada catatan orang lain, gak mungkin. Semua amal yang kita lakukan pasti adanya pada catatan amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Terus wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka yang membuat kita tenang di ibadah itu karena semuanya tercatat. Dilihat orang, gak dilihat orang, gak ada urusannya. Semua amal kebaikan yang kita lakukan kembalinya pada diri kita. Nah, seperti halnya juga rezeki. Jangan sampai kita merasa terhalangi gara-gara ibadah. Wah, kalau saya puasa terus menjelang Idul Fitri, gimana saya cari rezekinya? Nah, kan gitu kan, katakan godaannya kan begitu. Nah, kalau itikaf di masjid 10 hari, ya Allah, padahal menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, bagaimana nanti saya lebaran? Nah, bagi kita beriman, rezeki juga demikian halnya amal. Gak akan pernah rezeki kita itu menjadi rezeki orang lain. Dan tidak akan pernah hilang rezeki kita itu hanya karena kita ibadah. Kalau belum menjadi rezeki kita, kita kejar kemanapun juga, gak akan menjadi milik kita.
Inilah yang harus menjadikan kita mantap. Ibadah iya, ikhtiar juga iya. Karena sudah kita bedah berapa bulan yang lalu ya, macam-macam nih. Masih ingat gak tuh? Lupa jangan. Macam-macam nikmat. Ada 5 kan waktu itu? Ya, saya aja masih ingat. Nah, itu masih ingat. Nikmat fitriyah, nikmat ikhtiyariyah, nikmat alamiah, terus nikmat diniyah, terus nikmat ukhrawiyah. Sudah kita bedah ya. Alhamdulillah. Cerdas itu Mas. Dengan catatannya di buka tuh. Baik. Evaluasi penting untuk kita muhasabah. Karena memang dalam Islam itu diajarkan evaluasi itu tidak hanya setelah puasa. Sebelum puasa evaluasi. Ketika sedang puasa evaluasi. Dan nanti setelah puasa evaluasi. Ini berlaku bagi setiap aktivitas orang beriman. Beriman hasibu, hisablah diri Anda, qoblaan muhasabu, sebelum dihisab oleh Allah. Memang begitu evaluasi. Nah, ini kalau ngitung-ngitung nih evaluasi ya. Kalau yang usianya sudah 55 tahun, nah, kurang lebih berarti ngalami Ramadan itu sudah 40 tahun lah, 40 kali. Nah, kalau yang usianya berapa tadi? 55. Nah, kalau 40 dikali 30 berapa? Berarti sudah 1200 hari kita puasa. Nah, begitu ya. Itu kalau yang umurnya berapa tadi? 55. Nah, kalau yang sudah 65, ini ada nggak sih? 65? Hanya belum ada ya. Oh, sudah 65 ya. Nah, kalau sudah 65 berarti sudah 1500 hari puasa selama hidup, Masya Allah. Ya kan? Nah, training mana coba? Departemen mana yang trainingnya dalam setahun itu 30 hari? Ada nggak? Ada. Jadi Allah memberikan kita kesempatan training puasa dalam 1 tahun, 1 bulan. Nah, training untuk menjadi kita lebih baik, takwa, gitu kan? Ini namanya evaluasi. Apakah puasa kita yang tadi sudah 1200 hari itu berpengaruh? Ya, pertanyaannya pasti berpengaruh. Tapi kalau kemudian pertanyaan pengaruh besar kecilnya itu dibuat parameternya, nah mungkin kita baru akan merasa. Taruhlah parameter akidah bahwa puasa itu sejatinya mestinya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin terasa selalu diawasi oleh Allah. Kan secara akidah. Nah, nyatanya kita puasa sendiri yang tahu kan hanya kita dengan Allah. Makan secuil pun nggak mau. Kenapa? Karena kita diawasi oleh Allah. Nah, coba bayangkan kalau perasaan diawasi oleh Allah dimanapun saja berada, hasil training itu berhasil. Saya yakin nggak akan ada apa? Pengkhianatan, korupsi, nggak ada itu. Karena apa? Karena CCTV-nya nggak perlu lagi. Allah menjadikan alam ini cukup baginya sebagai CCTV. Dan akan muncul orang-orang yang integritas, insya Allah. Ya kan? Orang yang memang salah, dia jantan bertanggung jawab. Saya salah, saya bertanggung jawab. Begitu. Saya melakukan kriminalitas, saya salah, saya bertanggung jawab. Nah, itu kredibilitas. Jangan kalau berbuat salah cari kambing hitam, begitu kan? Itu namanya nggak punya tanggung jawab dalam hidup ini. Insya Allah. Nah, itu kira-kira pokoknya. Ini mah puasa terus, maksiat juga terus. Nah, ini. Jadi puasanya ya gimana gitu ya Allah. Bukan semakin dekat dengan Allah, ya. Atau mungkin kita terjebak pada rutinitas. Nah, setelah nanti Ramadan lewat, sudah goodbye ke Ramadan. Allah di mana, ya kan? Kalau lagi ngaji rasanya diawasi oleh Allah.
keluar dari masjid, wah tanpa pengawasan. Nah, kan? Ya Allah, kira-kira begitu. Namanya evaluasi, ya kan? Itu kalau dilihat dari sisi akidah. Kalau dilihat dari sisi tarbiyah, nah puasa itu kan latihan. Yang dijadikan sarana latihan itu bukan sesuatu yang membahayakan. Coba, contoh begini. Khamr membahayakan, zina membahayakan, riba membahayakan, mudarat. Tapi yang Allah jadikan sarana untuk ketaatan adalah hal-hal yang berdekatan dengan hawa nafsu, kesenangan. Kan? Makan boleh, tapi jangan makan ya di bulan suci Ramadan, siap ya Allah. Minum boleh, memang Allah sediakan minumannya. Tapi untuk kali ini jangan minum ya di bulan suci Ramadan di siang hari. Sami lawat ya Allah. Nah kan? Jadi latihan, Masya Allah. Latihan dengan hal-hal yang kita senangi saja kita mampu. Nah, ini kan namanya latihan, training gitu ya. Coba kalau lihat di asbabul wujud, kewajiban Ramadan itu diiringi dengan kewajiban perang. Harapannya apa? Harapannya orang yang sudah berpuasa dia akan tambah dalam peperangan. Maka peperangan yang pertama kali terjadi sebagai testimoni adalah perang Badar setelah puasa diwajibkan sebelumnya. Subhanallah. Nah, kalau kita baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. 5 ayat itu. Nah setelahnya baru bicara tentang perang. Kan? Jadi dari sisi munasabah ayat, ternyata peperangan ini diawali dengan kewajiban puasa. Kewajiban puasa melatih diri untuk taat kepada Allah. Nah, Masya Allah nih, bayangkan. Hal-hal yang terkait dengan hawa nafsu saja kita bisa taat, apalagi kalau nah, kira-kira begitu pertanyaannya. Samik lawat. Orang beriman begitu. Kita lihat sekitar kajian. Kalau dilihat dari aspek apa? Dari aspek sosial. Nah, sudah berapa kita? 1.500 hari ya. Ya Allah. Kalau dilihat dari aspek sosial, yang puasa kan nggak kenal. Kaya puasa, miskin puasa, tua puasa, muda puasa. Di bulan yang sama, nah, kita ini dilatih untuk satu rasa. Coba, hausnya sama, laparnya sama, gitu kan? Penderitaannya sama. Coba, bisakah tumbuh dengan Ramadan ini sifat care, peduli, simpati, empati? Nah, begitu kira-kira ya Allah. Indah sekali, Masya Allah, puasa itu. Nah, itu kalau dilihat dari sisi sosial. Kalau dilihat dari sisi fisik ya sehat lah insya Allah ya. Orang puasa itu sehat. Karena kan pernah ditanya tuh sahabat Ali radhiyallahu anhu setelah dikritik oleh orang-orang Yahudi. Katanya Islam itu agama yang sempurna. Tapi mengapa dalam Islam itu kok tidak dibahas tentang kesehatan? Nah begitu kan. Sahabat Ali ditanya oleh orang Yahudi, ngetes ditanya. Nah, Ali radhiyallahu anhu sebagai ahli hukum juga menjawab. Dalam Al-Quran terkait dengan kesehatan, hanya separuh ayat itu sudah cukup. Ada yang tahu tentang kesehatan? Ayatnya pendek itu dalam surat Al-A'raf. Kudu jinataku dan seterusnya. Di tengah-tengah ayatnya, Ulu wasrobu wala tusrik. Itu sudah modal sehat. Makanlah Anda, minumlah Anda, jangan berlebih-lebihan. Sehat sudah. Sekarang banyak penyakit kan karena itu. Makan berlebihan. Ya. Dulu orang sakit kurang makan. Kalau sekarang kebanyakan makan. Nah, gitu dong. Kalau sekarang, gue tuntut dokter kurangi makan ya Pak. Jangan makan jeruan ya Pak. Kan? Dari setahun itu kurangi gorengan ya Pak. Sirupnya dikurangi ya Pak.
Sekarang itu kalau sakit, ya kan? Ya, kalau tahun 80-an kurang makan. Nah, coba kata Ali radhiyallahu cukup setengah ayat. Muslim sehat. Makan, minum, jangan berlebihan. Masya Allah. Luar biasa. Nah ini sebagai muhasabah. Para iwan yakin nggak kalau Ramadan itu bulan yang mulia? Yakin nggak mereka? Kenapa yakinnya? Ayo, karena Ramadan itu satu-satunya bulan yang disebut dalam Quran. Coba cari kalau nggak percaya. Muharram, nggak ada. Sofar, nggak ada. Terus apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Yang ada dalam Quran hanya satu. Bulan apa tadi? Ramadan. Nah, iya. Terus, kok saudara Allah selesai? Nah, jadi hanya Ramadan yang disebutkan dalam Al-Quran. Makanya bulan yang mulia. Nah, mulianya Ramadan, kenapa? Karena Allah pilih sebagai tempat turunnya Al-Quran, waktu turunnya Al-Quran di dalam Ramadan. Nah, makanya kita nih nggak cukup sebagai evaluasi. Ramadan itu dengan apa? Dengan niat nggak cukup, perlu tekad. Nah, makanya tadi saya tekad nih, khatam baca Quran. Ada yang sudah khatam? Kayaknya tahu semua. Saya yakin ini kalau wajah-wajahnya sih sudah semua. Ya, alhamdulillah. Ini tekad Ramadan. Jadi perlu tekad kepada Allah, Masya Allah. Makanya kalau dalam ayat itu disebutkan dalam hal motivasi, lau aradul khuruj la'addu lahu hujjah. La'addu lahu hujjah. Itu dalam surat At-Taubah. Ya kan? Ini bicara tentang orang munafik. Kalau orang-orang munafik itu memang niat berperang, pasti sebelum mereka keluar dari berperang sudah mereka persiapan. Udahnya semuanya, ini namanya motivasi. Tekad kalau dalam bahasa kita. Jadi niat nggak cukup, perlu tekad. Saya khatam tahun ini. Begitu kira-kira baca Qurannya, karena tahun yang lalu gagal nggak khatam. Nah, ibu juga begitu. Lah kita sudah jauh-jauh sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kayaknya ya gitu kalau kata orang Jawa. Niatnya udah mantap banget. Dari bulan Rajab coba. Ya Allah, berkahi bulan Rajab. Berkahi bulan Sya'ban. Sampaikan pada bulan Ramadan. Sudah saja boleh apa? Nah, gitu. Ya, coba tekad. Yang sudah tekad aja belum tentu. Saya gagal tahun yang lalu. Saya niat khatam 5 kali, tapi cuma bisa 3 kali. Alhamdulillah. Yang tekad aja belum tentu nyampe. Nah tahun ini saya tekad 6 kali saya khatam. Udah 10 hari baru separuh. Ini yang kedua baru 15 juz sudah alhamdulillah. Sudah khatam sekali. Ya memang harus diingatkan, ya. Coba. Justru disinilah kita sobar itu tidak hanya sobar menghadapi ujian hidup, sobar ketika menjalankan perintah Allah. 3 bulan loh kita membangun supaya sampai Ramadan. Sudah ketemu Ramadan mau ngapain nih? Nah, ini yang pertama, yakin dulu Ramadan itu bulan mulia. Nah, begitu ya. Satu. Yang kedua, di bulan Ramadan itu ada malam kemuliaan. Malam apa? Lailatul Qadar. Kadang-kadang nanti kita nyarinya ganjil genap. Alhamdulillah kita puasanya hari tahun ini bareng semuanya. Alhamdulillah. Coba kalau nggak bareng, kata yang sono ganjil, kata yang sini genap. Tadinya ganjil genap. Padahal kalau kita mau nih, sholat isya berjamaah, setelah itu tarawih berjamaah. Nggak pulang dulu baca Quran 1 halaman 2 halaman, pulang ke rumah besok subuh datang lagi. Saya yakin sebulan full kita laksanakan, dapat nggak malam Lailatul Qadar? Pasti dapat. Karena malam itu kan diawali dengan tenggelamnya matahari, diakhiri dengan terbitnya matahari. Lailatul Qadar
Malam kemuliaan itu tadi ada di bulan Ramadan. Masya Allah. Gak usahlah yang repot-repot sampai apa tadi. Memulai 20, coba dari awal saja lah. Istiqomah, sholat maghrib berjamaah, subuh berjamaah, taraweh, duduk sebentar, pulang. Dengan terbayang-bayang malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Jangan-jangan hari ini semangat dia, bahagia dia, Masya Allah. Nah, jadi juga jangan sampai rutinitas saja. Pengen malam Lailatul Qadar. Kalau sudah ke rumah kan bawaannya males kan? Kalau di masjid kan selalu semangat. Bisa dipahami mereka? Bisa dipahami? Nah, yang ketiga, Ramadan itu kan bulan ampunan. Nah, kita banyak berdoa kepada Allah sebagai bekal untuk kita hidup nanti di alam akhirat. Masya Allah. Nah, inilah tentang kesabaran. Nah, puasa para iwan punya target. Jadi nggak ada nih ibadah selain puasa yang jelas tujuannya. Maksudnya langsung tajam seperti la'allakum tattaqun. Masya Allah. Padahal kepada iman kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah ukurannya kan kepada ketakwaan. Inna akramakum indallahi. Nah, sholat saja nggak sampai begitunya. Haji nggak sampai begitunya. Zakat infak tidak. Tapi kalau puasa langsung la'allakum tattaqun. Masya Allah. Luar biasa para iwan. Jadi hanya ibadah sholat yang tujuan takwanya langsung dinyatakan oleh Allah. Dan itu pasti lagi la'alla. Jadi dalam Al-Quran itu, dalam bahasa Arab itu ada dua kata yang menunjukkan kepada harapan yang pasti terjadi. Yang satu menggunakan asa. Asa ayyakunu minal muttaqin. Yang kedua la'alla. Kalau sudah la'alla pasti terjadi. Cuman pada surat tadi, surat Al-Baqarah, tidak la'allakum minal muttaqin, tapi la'allakum. Apa bedanya, Bapak? Di sini juga penting. Bukan la'allakum minal muttaqin. Kalau la'allakum minal muttaqin pasti Anda orang yang bertakwa. Tapi kalau la'allakum tattaqun menggunakan kalimat past continuous tense bahasa Arabnya, fi'il mudhari, itu tergantung puasanya. Anda bisa takwa kalau puasanya benar. Tapi nggak akan mungkin jadi orang takwa kalau puasanya enggak. Makanya la'allakum tattaqun. Masya Allah. Jadi tujuan puasa adalah untuk menjadikan pribadi takwa kepada Allah. Nah, akan saya bahas secara cepat nih. Takwa, penggunaan kalimat takwa dalam Al-Quran. Jadi orang takwa itu kayak apa ya? Kayak apa ya? Coba pendekatannya. Pernah dikaji belum di sini? Jadi penggunaan kata takwa, varian arti kata takwa dalam Al-Quran. Yang pertama, kata takwa diterjemahkan sebagai rasa takut kepada Allah. Yang ada dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi takwa dimaknakan dalam kalimat ini adalah dengan rasa takut. Jadi orang takwa itu orang yang punya rasa takut kepada Allah. Nah, apakah puasa kita menghantarkan kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jadi apa tadi maknanya satu? Rasa takut. Takwa itu dipergunakan secara bahasa dalam Al-Quran dengan makna rasa takut. Yang kedua, takwa dipergunakan dalam Al-Quran dengan arti taubat. Yang ayatnya sering dibaca. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Nah, di sini kata takwa bermakna taubat. Seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertaubat kepada Allah, takwanya maknanya taubat. Coba dibuka dalam tafsir Jalalain. Jadi penggunaan kata takwa saja maknanya banyak.
15 lebih dalam Al-Quran itu. Nah yang kedua apa tadi? Taubat. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa itu orang yang senang taubat, ya Allah. Jangankan dia berbuat salah, nggak salah saja istighfar. Ya kan? Begitu sholat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim. Padahal habis sholat, ya kan? Karena ya memang kita sendiri sadar sholat kita ya tidak semuanya mengingat Allah. Kan sholat itu untuk mengingat Allah. Maka isi sholat itu ya semua bacaannya mengingat Allah. Allahu Akbar. Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Rukuk sujudnya subhanallah, kan mengingat Allah. Walaupun kalimatnya semuanya sholat itu mengingat Allah, kebanyakan kita ingat Allahnya sedikit. Kan? Allahu Akbar. Tadi kok macet ya di sana. Jadi pas sholat mesti ingat Allah, ingat kemana-mana. Ya Allah, jadi sholat itu memang untuk mengingat Allah. Tapi nyatanya yang kita jalani dari 5 menit sholat itu yang ingat Allah dikit. Banyak layannya kan. Maka begitu salam, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena gak ada yang sempurna, ya Allah luar biasa. Nah orang-orang yang takwa, orang yang memang sensitif. Sensitif dalam hal yang positif. Dia segera bertobat kepada Allah. Ya kan? Sebentar-sebentar, astagfirullah. Astagfirullahnya sebentar-sebentar. Sebentar-sebentar istighfar. Kalau berbuat salah, astagfirullahaladzim. Ya kan? Nah, jadi memang ya Allah. Jadi yang kedua apa? Artinya tahu baru 2. Ya, baru 2 ya. Nanti sedapatnya saja nih. Nah, yang berikutnya, yang namanya takwa adalah taat. Ayatnya jelas dalam surat An-Nahl 62. Walau ma fis samawati wal ardi wa lahuddin wasiba apa ghairallahi tattaqun. Nah, sini menggunakan kata tattaqun. Apakah dengan kepada selain Allah mereka akan taat? Jadi kata takwa terjemahnya apa di sini? Taat. Jadi orang yang takwa itu orang yang taat. Punya duit banyak mencapai nisab zakat sami'na wa ata'na. Duitnya enggak mencapai nisab infak sami'na wa ata'na. Punya duit cukup untuk umroh berangkat umroh sami'na wa ata'na. Kan begitu ya. Ya Allah berbagi sami'na wa ata'na. Ya memang orang beriman itu hal-hal yang baik isinya apa? Sami'na wa ata'na. Maka orang beriman kalau dia dari konsep tadi tentang zakat, infak, umroh memang harus kaya. Maka orang beriman itu pertama orang muslim itu pertama harus takwa, harus itu. Kalau pengen maju. Yang kedua harus berilmu. Nah, karena memang bagaimanapun juga adalah ilmu. Nah, yang ketiga harus kaya. Setuju nggak, Pak? Setuju nggak? Loh, Nabi itu sampai mengajarkan kepada kita, janganlah Anda bercita-cita tamasya jalan-jalan kecuali 3 masjid saja. Coba. Kata Nabi begitu. Masjid mana kalian? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah ini Nabi sampai prioritaskan itu. Ya Allah. Nah kalau sekarang mau ke Masjidil Haram pertengahan Ramadan berapa nih biayanya? 38 juta teman-teman kita di Santai. Itu padahal pertengahan Ramadan belum. Nanti tikap Ramadan masyaallah 38 juta. Nah kira-kira kalau nggak punya duit bisa nggak umroh? Nah bisa dong. Kita dimintakan zakat. Nah orang nggak punya duit semangatnya boleh. Bawa duit nih saya dapat 3 juta nih hari tahun bulan ini saya mau zakat. Semangatnya boleh tapi ditolak. Loh sampai mau zakat iya. Berapa duit? Ya kan 75.000 loh. 75.000 karena saya berpenghasilan 3 juta. Loh secara syar'i Anda belum wajib zakat. Karena zakat profesi 595 gram perak hari ini harganya 7.200.000. Nah, jadi belum wajib. Nah, jadi amil juga begitu. Jangan mentang-mentang orang mau zakat terima saja.
Jadi dihitung dulu. Dihitung dulu. Karena ada orang yang pengen jahat punya uang 1 juta, dia pengen jahat. Padahal belum wajib zakat. Begitu ya. Makanya ada hadis tuh, ini yang populer di tengah masyarakat terkait dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf itu pulang dari kafilah dagang dengan 1.500 unta penuh ya, pada waktu itu, Aisyah menemuinya, wahai Abdurrahman bin Auf, ada apa ini? Saya bawa dagangan sebuahnya 1.500 unta penuh. Dan hari ini saya free, sedekah semuanya untuk penduduk Madinah. Kata siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Nah, kata Aisyah begini, wahai Abdurrahman bin Auf, ingatkah sabda Nabi bahwa engkau nanti masuk surga belakangan dan ngesot lagi? Ya, itu kan hadisnya begitu. Nah, ini disampaikan mana-mana sehingga orang Islam takut kaya. Kenapa takut kaya? Karena masuk surganya belakangan. Loh, Abdurrahman bin Auf kurang apa gitu loh. Nah, padahal para ikhwan hadisnya bukan, Masya Allah. Bahkan sebagian ahli hadis menyebutkan hadis maudhu, palsu. Tadi supaya orang Islam itu gak kaya di masjid aja kerjaannya. Ini karena dampak orang Islam yang gak kaya-kaya, gitu ya. Nah, makanya sekarang duitnya labrahnya kemana-mana, kan? Ya Allah. Gara-gara begitu kan kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, harta yang paling baik kalau ada di tangan orang yang soleh. Nah, orang yang soleh nggak pada kaya, jadi adanya pada orang yang toleh. Nah, kalau adanya pada orang yang toleh, harta ini ya yang terjadi tadi kemaksiatan merajalela dan seterusnya. Ada lagi hadisnya begini, ya Allah jadikan saya orang miskin, hidup di tengah-tengah orang miskin, matikan saya dalam keadaan miskin. Padahal itu hadisnya dhaif juga. Ya Allah. Dari mana gitu? Ya Allah. Padahal ayat itu menunjukkan Nabi saja mengisyaratkan muslim yang kuat lebih baik daripada muslim yang Abdurrahman bin Auf ketika meninggal hartanya itu 36 triliun. Masya Allah. Ya kan, 36 hartanya itu, ya Allah. Kalau pejabat pajak yang kemarin kalah itu kan cuma 51 miliar. Itu kelasnya toh Abu Ubaidillah, gitu ya. Miliarder itu para sahabat. Nah, ya. Jadi kira-kira begitu. Pengen kaya apa miskin? Pengen kaya apa miskin? Kaya harus begitu. Robbana atina fid dunya. Lah doanya saja begitu. Nah sekarang saya tanya para iwan pulang kampung bawa duit dengan nggak bawa duit enak mana? Bawa duit toh? Nah itu Robbana atina fid dunya hasanah begitu. Coba di rumah yang nggak ada AC-nya dengan yang pakai AC nyaman mana? Oh nyaman. Nah ini mudah-mudahan dikasih semua ya. Alhamdulillah. Karpetnya belum ganti. Kalau karpetnya ganti kan ya Allah, daripada di rumah di hutan kan mending ke masjid. Sujudnya enak, pikirnya enak. Kira-kira. Ya. Ya Allah enggak begitu maksudnya lebih nyaman toh? Nyaman. Tapi ini juga sudah bagus lah, nyaman insyaallah. Tapi kalau jadi kita berapa lagi? Karpetnya 2 tahun, baru 2 tahun. Mau panas juga ngepel lagi. Ya kan? Ya Allah, coba dilelang, pasti mau. Siapa yang mau karpet ini? Ya kan? Kalau untuk kenyamanan ibadah, ngapain juga, kan? Baik, ini sudah keramik atau sudah marmer ya? Jangan kalah sama di rumah. Kalau di rumah udah pakai keramik, di sini pakai keramik ganti. Rumah Allah lebih bagus. Nah, dari yang berapa? 3 ya. Apa tadi pertama? Rasa takut. Yang kedua, taubah. Yang ketiga, yang ketiga adalah taat. Nah, yang keempat, kata takwa itu digunakan dalam Al-Quran untuk makna meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Masya Allah, jelas sekali.
Jadi orang takwa itu ya yang meninggalkan kemaksiatan. Ngaku takwa gitu kan, maksiat jalan terus, selingkuh juga iya, waduh bagaimana? Korupsi juga gak kelar. Ya Allah, sholatnya rajin, kemaksiatannya rajin. Bener apa enggak kira-kira? Nah, kan ya Allah, ya insya Allah bener. Bener, karena bener digoda setan gitu ya. Tapi kalau pribadi takwa kan nggak begitu. Nah, ini tadi hasil training puasa 1.500. Iya, baik. Yang berapa tadi? Yang kelima di dalam surat At-Taubah ayat yang keempat. Makna takwa itu dipergunakan dengan makna menepati janji. Jadi orang yang takwa itu orang yang memang menepati janji. Nabi itu kalau janji sama orang sebelum waktunya sudah datang dulu. Kalau Nabi. Nah, jadi orang beriman itu begitu. Jangan ngaku beriman. Kalau ngutang gampang, bayar susah. Aku iman. Ya Allah. Janjinya tanggal 8, sudah tanggal 10 nggak ada omongan. Nah, ini namanya ya tadi tidak menepati janji. Jadi orang takwa itu bukan ngawang-ngawang. Puasa itu menjadi orang yang takwa. Apa mana takwa? Variannya banyak tadi sudah. Baru 6 ya. Baru 5. Ya Allah, baru 5. Luar biasa. Padahal jumlahnya ada berapa? 16. Udah selesai namanya sini aja. Kalau aku dilanjutkan ya lupa nanti awalnya. Coba 6 aja tadi 6. Masih ingat ya? Ya Allah. Jadi pertama rasa takut. Kedua, taubat. 3, taat. 4, meninggalkan kemaksiatan. 5, menepati janji. 6 orang takwa itu dipergunakan untuk kata siap berkorban berjihad dengan diri dan harta. Itu orang yang bertakwa. Masya Allah. Dan walaupun teorinya infak itu banyak atau sedikit, kalau infak itu prosentasenya sedikit apa banyak? Sedikit apa sedikit? Kan beda toh. Di zakat 2,5%. Sedikit apa banyak? Sedikit. 2,5%. Nah, kalau banyak orang sedikit 2,5%. Ya Allah. Kenapa kok Allah itu memberikan apa? Kewajiban infak fisabilillah dan zakat sedikit? Kenapa Pak Iwan? Itu tahu. Alhamdulillah. Kata siapa itu? Loh, itu ada dalam surat Muhammad. Surat Muhammad. Ada nggak surat Muhammad? Ini jangan-jangan nggak mengakui ada surat Muhammad, kan? Ya, karena Nabi kita Nabi Muhammad memang ada surat Muhammad, kira-kira begitu. Kan ada beberapa surat yang menggunakan nama orang. Ada berapa? Belum pernah itu. Nah, ini kan Ramadan kan coba itu ada 8 surat yang menggunakan nama. Pertama Yunus, Hud dulu, ya. Terus Yusuf, Ibrahim, Maryam, Luqman, terus Yunus tadi belum ya? Yunus ya. Terus Muhammad, Nuh. Tadi Yunus sudah belum sih? Sudah. Berarti ada berapa? 8. Nah, di situ ada Muhammad enggak? Muhammad ada. Nah, di akhir surat Muhammad iyas'alkumuh di situ. Kalau Allah meminta banyak untuk zakat, untuk infak, gitu kan? Yang ada kalkhal, kamu pasti bakhil. Nah, jangankan infak, sedekah, yang wajib yang itu hanya titipan Allah saja zakat masih bakhil. Coba bayangkan. Padahal rumus yang lalu, kan, namanya orang berinfak itu kan melebar supaya nanti rumah kita lebih lebar, kan?
Kok enggak nyaman? Melebar. Sudah pernah sampaikan belum? Melebar. Jadi kita memandang hidup ini, Pak Iwan, memanjang. Yang kedua, melebar. Yang ketiga, meluas. Ini pandangan hidup. Jadi, Pak Iwan, ada enggak setelah kehidupan di dunia ini nanti? Ada hidup lagi enggak? Di mana? Alam barzah. Di mana lagi? Akhirat. Memanjang. Beda, walaupun Qarun, Fir'aun itu orang hebat, tapi wawasannya pendek, hanya dunia saja. Lah kita orang beriman memanjang. Maka nanti dalam Quran itu sampai hidup di dunia berapa lama kata Allah? Ada yang ngomong sehari, ada yang ngomong ba'da yaum setengah hari, ada yang ngomong lagi asyatan hanya sore hari saja kami di dunia. Auduhaha, ada yang ngomong waktu duha saja. Kok bisa begitu? Karena pembandingnya adalah alam barzah dan alam akhir. Nabi kita 63 tahun. Tapi di alam barzah sudah berapa lama? 14 abad lamanya. Masya Allah. Jadi orang beriman itu pandangannya tadi memanjang. Nggak apa-apa lah di dunia mungkin Allah berikan nasib hidup saya tidak seperti yang saya harapkan. Tapi ada harapan untuk bahagia di akhir. Memanjang. Yang kedua, melebar. Kalau di dunia punya rumah pas-pasan melebar. Makanya nanti begitu masuk surga, waduh rumahnya aja kamarnya berapa? 70 tuh kan, melebar. Ya Allah, sekarang mau bikin rumah orang kaya, dibikin taman, bikin sungai, biayanya mahal. Nanti kalau di akhirat halamannya sudah tajri minta kelaman penuh dengan Masya Allah. Kaya kalinya, kaya apa miskin? Kaya. Meluas. Meluasnya hanya dengan infak yang kecil. Coba. Zakat yang gak seberapa. Tapi meluas. Ya Allah. Coba Pak Iwan infak di masjid. Kan? Hitung-hitung aja. Infak kita di masjid bulan ini dengan biaya pulsa anak satu saja masih besar banget. Biaya pulsa anak satu, ya kan? Orang sekarang anak SD saja minimal jajannya sudah 5.000 itu yang paling minimal. SD negeri itu, gitu ya kira-kira. Kalau sebulan berarti 150.000 jajan anak sekolah SD kelas 1 itu segitu. Masya Allah. Coba dibanding dengan infak kita. Puasanya masih 10.000 itu gede sekali. Nah, itu belum buat makan, bukan? Allah tidak meminta untuk yang kamu makan silakan, mau bersenang-senang silakan, begitulah kira-kira. Mau beli rumah silakan, punya simpanan silakan, nggak ada yang dilarang oleh Allah. Hanya infak sedikit saja, itu pun untuk meluaskan nikmat yang Anda miliki di dunia nanti sampai akhirat sana. Ya Allah. Jadi pandangan hidup kita tadi, pertama apa tadi? Memanjang, yang kedua melebar meluas. Juga melebar. Kenapa? Karena kita ini yakin tidak hanya yang nampak saja. Jadi pandangan hidup kita yakin kepada yang nampak, iya. Yakin kepada yang gaib, iya. Jangankan yang gaib Allah, surga yang belum di sana masih disediakan di surga, kita udah yakin kok. Jadi wawasan kita meluas, melebar, memanjang. Itulah orang beriman. Subhanallah, luar biasa. Nah, makanya tadi orang yang bertakwa, orang yang siap berjihad dengan amal dan dengan harta dan kenapa? Bukan semata-mata untuk dunia, tapi meluas dan melebar kesenangan yang nanti di akhir. Jadi bagaimana? Apain sampai hari ini kok sampai tahajud malam? Bekal karena wawasan yang memanjang. Kita nggak lelah lagi sholat, puasa, berbagi, istighfar, di mana saja berada, karena kita yakin kehidupan itu memanjang, tidak hanya di dunia. Dalam kondisi sedang sepi masih kita berikhlas. Kenapa? Karena kita punya ilmunya, punya wawasannya apa? Memperluas kenikmatan tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Begitu ya Allah. Kita punya integritas, kenapa? Karena tadi meluas, tidak hanya pengawasan CCTV, tapi Allah lebih dari pengawasan kita dimanapun
kita Masya Allah, hebat kan? Maka orang beriman itu integritasnya tinggi, nggak perlu kepada sesama. Dia kepada Allah saja sudah cukup malu kalau dia salah tidak mengakui kesalahannya. Itulah orang yang beriman, punya tanggung jawab. Karena orang yang baik itu bukan orang yang tanpa salah. Justru orang yang baik itu, orang yang takwa itu kata Allah, yang salah kemudian dia segera bertaubat kepada Allah. Jadi 6 saja ya, sisanya nanti kaji sendiri. Kan ada 16 kata takwa dengan varian makna yang berbeda-beda. Nah itu kira-kira. Jadi tujuan puasa supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Wallahu a'lam. Ada yang mau usil ya, mau tanya? Jangan tersinggung Pak, boleh mau tanya. Siapa tanya? Oh kan, belum disuruh. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di surat Al-Fatihah disebutkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'u ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan rasa ridho, rasa ikhlas, dan kumpulah bersama orang-orang yang muslim dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi makna yang terdalam dari ayat ini apa Pak Ustaz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tergambar di situ adalah orang yang bercita-cita mati husnul khotimah. Allah biha husnul khotimah. Nah, orang yang husnul khotimah insya Allah. Tapi kalau masuk surga sendirian juga gak enak. Coba rumahnya gede, pembantunya buahnya lengkap, tapi jomblo. Enak nggak di surga jomblo? Ya kan? Oh iya. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan nanti mereka akan masuk ke dalam surga bersama bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, keturunan mereka yang beriman. Tandanya apa? Oh ternyata bahagia itu tidak hanya punya duit sendirian, tapi bahagia itu punya duit dinikmati bersama-sama. Itulah filosofinya mudik. Ya kan? Filosofinya mudik. Makanya tiap tahun di Indonesia mudik. Karena bagian dari bahagia itu kumpul bersama keluarga. Nah, makanya orang masuk surga sendirian, gak enak, jomblo. Nah, maka bagi yang gak punya pasangan, sudah Allah siapkan pasangannya. Nah, ternyata masih kurang bahagianya masuk surganya bersama anak-anak, istri, semuanya pada tolak, reuni di surga. Wah, indah sekali. Makanya kalau telah husnul khotimah, jangan sendiri. Bapaknya semangat, tahajud malam masjid, istrinya nggak pernah dibangun, anaknya nggak pernah dituntun. Itu namanya pengen masuk surga sendiri, dianggap masuk surga sendirian enak, padahal nggak enak. Ya, mudah-mudahan kita semua bersama keluarga husnul khotimah, ya kan? Ya, ternyata reuni itu juga indah. Makanya kalau Bapak masuk surga dulu, di sana lihat-lihat kok saya nggak ada, amin roni nggak ada, tanyain ya. Ya Allah, teman-teman kok nggak masuk surga ya? Dulu padahal dia ngajarin saya, dicari-cari lah. Kalau nggak ada di surga berarti adanya di mana? Kan? Nauzubillah min dzalik. Sudah nggak kenal Bapak dengan saya, loh, gosong. Begitu ketemu, oh iya, kok sampai masuk neraka dulu, saya udah duluan. Saya jawab, oh saya dulu cuma ngomong doang, nggak saya hafalin. Nah, jadi dikumpulin lagi di surga. Alhamdulillah. Jadi gitu kira-kira yang indahnya kita kebersamaan dalam kebenaran itu di situ. Ngumpul kebaikan di dunia, ngumpul dalam kebaikan juga di akhirat. Gitu ya Pak. Jadi kalau tanya surat tadi apa? Itu adalah
surat yang mengisyaratkan doa cita-cita husnul khotimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Nah, itu adalah seruan ketika orang baru saja meninggal. Kalau yang husnul khotimah disambut dengan penuh kemuliaan. Nah, ya cukup ya. Nah, alhamdulillah. Jadi saya harap Ramadan ini minimal 1. Jangan sampai nggak ada yang nggak khatam. Saya maksimal khatam sekali lah. Kalaupun nggak khatam ya sudah maksimal membaca Quran. Artinya jangan sampai sia-siakan. Yang kedua, jangan sampai lewat tanpa dapat malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Coba ini. Tidak hanya cita-cita, tekadkan itu. Dan yang ketiga, tekadkan juga Ramadan adalah penghapus dosa. Sehingga kita keluar dari Ramadan ini seperti anak yang baru lahir bersih tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah dari Pak Ustadz kita, dan kita akhiri pada pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti kita pada minggu depan kita lanjut lagi dengan guru kita yang lain. Apa yang disampaikan oleh guru kita selama ini, insya Allah akan bermanfaat bagi kita, khususnya diri kita sendiri dan keluarga serta lingkungan kita, jiwa kita khususnya. Dan mungkin nanti setelah ini kita akan sholat subuh dan kita akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada sarapan pagi kan? Habis lebaran. Sehat alhamdulillah.